Shalom, saya Pendeta Yuli Sapak Goliot. Saat ini hendak membawa kesaksian. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hambamu hendak bersaksi tentang namamu yang dahsyat Bapa, nama Yesus Kristus, nama Isa Al-Masih Tuhan, yang memanggil dan menangkap hambamu Tuhan, sehingga mengikut Engkau Tuhan dan mengabdi kepadamu. Datanglah ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran hambamu, terangi hati dan pikiran orang-orang yang mendengarkan atau melihat kesaksian daripada hambamu saat ini di dalam nama Yesus. Amin. Untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan itu tidak semudah yang orang bayangkan, saudara-saudara. Saya harus mampu bisa menghadapi berbagai pemurnian hati yang saya bisa katakan Tuhan sementara memurnikan hati saya dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Setelah melayani 20 tahun di Halmahera, saya pun harus menghadapi pemurnian di dalam keluarga. Di dalam hati saya ini masih tetap ikut Tuhan Yesus, masih tetap melayani Tuhan, atau bagaimana? Tapi saya ini bukan tipe manusia yang pelin-pelan, tidak. Sekali mengikut Yesus, sampai mati tetap ikut Yesus. Jadi tidak ada perubahan. Didera dari luar ataupun dari dalam, tetap Yesus di dalam hatiku itu. Dan saya percaya apa yang saya alami, termasuk pemurnian yang ada dalam keluarga saya, Tuhan akan pulihkan. Itu yang bisa saya ceritakan bagaimana untuk masuk surga itu memang sebenarnya tidak gampang dan tidak mudah. Harus melewati lika-liku kehidupan yang kalau di depan mata manusia bilang, oh Bu Pendeta sana so bagaimana sana tuh, so bagaimana dia. Paling orang seperti itu. Ibu Pendeta sudah seperti apa dia? Saya seperti dilebur di dalam api. Ya. Berapa derajat sampai betul-betul murni. Bersyukur kepada Tuhan. Sampai sekarang saya tetap sehat. Tetap kuat melayani Tuhan. Walaupun kalau ikut Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, memang banyak tantangannya saudara-saudara. Kalau saat ini saudara-saudara mengalami cobaan, mengalami penganiayaan hati, dikucilkan, tidak terhitung, ya, apalagi dihinakan, dipermalukan karena kebenaran nama Yesus. Maju Jo terus, jangan peduli akan, maju terus di dalam nama Yesus. Karena itu berarti pekerjaanmu sudah mulai bertumbuh dan iblis tidak suka. Iblis marah. Tetapi yakin dan percaya, orang yang bertahan dalam penganiayaan karena nama Kristus, nama Yesus, orang-orang itu akan tetap hidup. Ya, tetap akan dilindungi. Tetap akan mendapatkan pertolongan, tetap akan mendapatkan pemulihan, penghiburan dan kemenangan besar, sukacita. Mesti tebal nih telinga, tebal. Mesti teguh ini hati harus teguh. Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 ayatnya yang ketiga, dia bunyinya seperti apa? Itu yang akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara-saudara ketika mengalami penganiayaan hati. Penganiayaan berupa apapun. Karena pekerjaan, karena jabatan, karena iri hati dan dengki, karena harta benda dan lain-lain sebagainya. Dikatakan dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Harus memiliki hati yang teguh. Orang yang memiliki hati yang teguh tidak mudah goyah. Ada jaminan dari Tuhan. Tuhan akan jagai kehidupannya dalam damai sejahtera. Jadi
Jadi sekali lagi, dalam damai sejahtera. Kalau yang kita dengar itu tidak mendatangkan damai sejahtera, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan masuk di hati, nanti jadi racun. Ya. Jangan minum racun itu. Tolak di dalam nama Yesus. Perkataan Tuhan tidak seperti itu untuk aku. Gitu. Tetapi yang Tuhan mau adalah memiliki hati yang teguh. Lawanmu bukan siapa-siapa, tetapi lawanmu adalah iblis, ya, yang siang dan malam dia mengaum-ngaum. Dia mau menelan siapa yang lemah. Jadi harus teguh, jangan lemah. Jangan membuka celah. Jangan buka nih telinga untuk orang Mbak Veto kok langsung marah. Atau terpancing. No way. Jangan terpancing. Tetapi ingat perkataan Tuhan selalu. Tuhan tidak pernah mengata-ngatai engkau. Tuhan tidak pernah menghina-hina saya dan saudara-saudara. Ya. Sekalipun kita sudah berbuat dosa sedemikian hitamnya, sedemikian merahnya dosa kita, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tidak pernah menghina-hina, tidak pernah menyepelekan, tidak pernah mengucilkan kita. Tetapi Tuhan bilang apa? Marilah datang kepadaku. Amin. Dia mengatakan, marilah datang kepadaku. Dia mencintai engkau dan mencintai aku. Sangat sempurna, saudara-saudara. Jadi jangan gentar kalau dihinakan oleh manusia. Jangan gentar kalau diremehkan oleh manusia karena jabatan. Tidak bisa. Tetapi saudara-saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sudah persiapkan semuanya. Setelah mati, ya, setelah kita dipanggil oleh Bapa, Dia sudah siapkan itu rumah. Ya. Dia sudah siapkan. Kalau mungkin, kalau orang dunia kan harus punya rumah yang mewah, harus punya rumah yang layak, gitu, baru dihormati orang. Saudara-saudaraku, rumah di dunia ini akan hancur. Tahu? Hancur. Rumah di dunia ini tidak kekal. No, baru tanah goyang sadiki, sudah tapela-pela nih dinding. Toh? Gempa sedikit, toh? Ada kerusakan. Tidak kekal. Kita hanya sementara menumpang saja di dunia ini. Tetapi kehidupan yang kekal ada di tangan Yesus. Ya. Kehidupan yang kekal ada di tangan Tuhan Yesus. Di sorga. No, kita baku rebe mau masuk di sorga. Jangan baku rebe mau masuk di api ke sana. Bagaimana itu caranya? No, jangan terpancing telinga kita ini untuk menerima perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang merusakkan, ya. Perkataan-perkataan yang membuat orang lain sakit, yang membuat orang lain hancur. Apa itu istilahnya sekarang? Pembunuhan karakter. Apalagi DP istilah yang lebih canggih lagi. Bully, begitu. Ya bukan cuma sendiri babuli orang. Dia cari tamang-tamang lagi dia membabuli ini orang satu ini. Dia bikin sampai orang malu, dia bikin sampai orang sampai gitu. Saudaraku, jangan pedulikan itu. Tetapi baiklah engkau menghindar, baiklah kita menghindar, masuk ke dalam kamar dan berdoa. Karena itu pekerjaan dari setan-setan, dari iblis-iblis di luar sana. Toh? Kalau orang menghina kita, kalau orang membuli kita, aduh itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Kasih Tuhan itu lembut, sempurna. Ya. Dia mengampuni, Dia mengasihi, Dia tidak menjelekkan. Dia paham karena apa? Dia sangat mencintai semua umat yang diciptakannya. Dia tidak memandang suku dan ras. Dia tidak memandang agama. Tidak. Semua Tuhan selalu katakan setiap kali kami berdoa, aku sangat mencintai umatku, seluruh umatku yang kuciptakan di dunia ini. Tinggal yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah umat mencintai Tuhan? Itu yang menjadi renungan. Dan kita pun tidak bisa menjudge, kita tidak bisa menghakimi seseorang. Tetapi Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam Injil dikatakan begitu kepada muridnya. Itu yang menjadi renungan. Kita renungkan dalam diri kita sendiri. Apakah selama saya hidup di dunia ini seumur berapa sekarang kamu? So betul-betul mengasihi Tuhan. Kau mau minta-minta masuk ke sorga. Kalau nyandak mengasihi Tuhan, lebih suka berbuat dosa,
lebih suka bergerombolan merancang kejahatan. Siapa mau kasih sorga? Ele masuk DP terasnya nggak bisa sampai, gitu? Nggak bisa sampai. Karena apa? Harus mengikuti firman, harus melakukan firman. Tidak hanya mendengar itu firman, tidak hanya kita ucapkan itu firman, tetapi mau melakukannya, yaitu mengampuni kalau ada orang yang salah pada orang, mengasihi kalau orang benci pada orang. Lupakan hal-hal yang buruk, memori-memori yang penuh kepahitan, lupakan kesemuanya. Di dalam nama Yesus kau tolak semuanya itu. Aku ingin memiliki memori yang baru, yaitu cinta kasih Tuhan yang mau menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Tuhan tidak akan pernah lupa janjinya kepada saudara-saudara, yaitu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Terpujilah nama Yesus.